Ini dua tipe pantai primer yang bisa dijelaskan ciri-cirinya. Contoh pantai pengendapan darat yang kalau di luar negeri itu contohnya di Sungai Nil, Nile River Delta atau delta Sungai Nilnya. Kita lihat bahwa dia biasanya sedimennya itu terkonsentrasi dalam bentuk segitiga atau menyebar, tergantung itunya ya, geografisnya ya. Ini satu. Yang kedua ini pantai vulkanik. Jadi biasanya ya tadi terjadi erupsi vulkanik di dasar laut yang muncul ke permukaan, terus lama-lama membentuk sebuah kepulauan, bahkan kepulauan yang banyak. Yang paling unik tuh, paling besar mungkin ya, itu termasuk salah satunya adalah Kepulauan Hawaii. Yang dekat-dekat dengan kita tuh ini, Oseania. Oseania tuh di mana sih? Oseania tuh di Kiribati, Vanuatu, apalagi, pokoknya dari situ deh. Nah, terus kita lihat, ini saya mau ngasih lihat video yang bagus banget tentang bagaimana sebuah erupsi vulkanik dasar laut membentuk pulau. Ini awalnya kecil, tapi lama-lama jadi gede seperti ini nih. Nanti kita lihat. The Pacific is the deepest body of water on the planet. Di lautan Pasifik ya. But sometimes the seabed shoots to the surface. Luar biasa. Erupsi. Behold, one of nature's rarest sights. Jarang terlihatnya hampir. The creation of a new island. This is Cavachi in the Solomon Islands. One of the most active undersea volcanoes in the world. Panas banget pastinya. Lihat bagaimana sedimennya keluar. In the last 100 years, Cavachi's emerged above the waves just a Dan ini handful of proses ini times. terjadinya bisa ratusan tahun. But so far to no avail. Hitungannya dalam ratusan tahun Powerful waves keep sweeping its efforts away. Kita lihat lagi di berikutnya. Video berikutnya. Ini sama juga terekam. Erupsi vulkanik bawah laut. Yang sekecil itu lama-lama jadi pulau di tengah laut. Menarik banget. Ini disebutnya apa? Pantai primer. Bukan karena lautnya nih, tapi karena daratannya. Bagaimana Allah menciptakan alam sedemikian rupanya sehingga pantainya aja tuh terus dinamis banget, terus berubah gitu. Bahkan di tengah laut sekalipun. Oke. Yang kecil tadi lama-lama jadi gede seperti ini, bahkan menjadi chain of island, rantai pulau, bisa ditempatin orang deh.
Dari yang tidak berpenghuni pristine terus ditempatin orang di tempat wisata karena bagus banget pantainya. Oke. Pertanyaannya, di Indonesia contoh pantai primer apa? Coba tadi ciri-cirinya. Coba sebutkan di grup. Apa pantai primer di Indonesia yang kira-kira menurut kalian ini loh Pak? Kenapa? Karena gini. Oke. Saya kasih tahu contohnya beberapa di sini, tapi jangan pakai contoh ini lagi ya. Yes, tadi pertama kita diskusikan yaitu delta Sungai Mahakam. Ini adalah contoh pantai primer akibat dari sedimentasi material yang terbawa dari Sungai Mahakam yang gede banget. Teluk Pelabuhan Ratu. Ini dulu nggak kayak gini nih, Teluk Pelabuhan Ratu nih. Kalau kita lihat, itu contoh pantai primer. Coba sebutkan yang di Sulawesi, yang di Timur deh, ada nggak? Apa namanya? Ataupun tempat lain yang pantai terjadi karena akibat aktivitas dari daratannya. Coba sebutkan di grup ya. Oke. Terus kita sekarang berbicara tentang tipe-tipe pantai sekunder. Ingat pantai-pantai sekunder ini apa? Pantai yang terjadi akibat dari aktivitas lautnya. Oke. Shepard nih di dalam papernya menulis bahwa ada beberapa nih contohnya nih, pantai pengendapan laut, pantai erosi gelombang, pantai organik. Masih? Pantai erosi gelombang, pantai dengan garis pantai yang terbentuk akibat aktivitas gelombang, ya sesuai namanya, yang mungkin berpola lurus atau tidak teratur, bergantung pada komposisi maupun struktur batuan penyusun, seperti pada proses erosi gelombang. Ya deh gitu deh. Pantai pengendapan laut, pantai dibentuk oleh deposisi material sedimen dari laut. Oke. Ada apa tadi nih? Ada macam-macam, ntar kita lihat ya. Pantai organik merupakan pantai dengan garis pantai yang terbentuk akibat aktivitas hewan atau tumbuhan, termasuk terumbu karang dibentuk oleh alga dan oyster, tiram, atau tumbuh-tumbuhan seperti mangrove atau rumput-rumput rawa. Pantai tipe ini umumnya dijumpai di daerah-daerah tropis. Ini contoh nanti contoh dua tipe pantai sekunder yang yang terkenal. Satu adalah Great Barrier Reef. Great Barrier Reef itu adalah kepulauan chain of island yang dia terbentuknya dari apa? Dari hewan-hewan laut yang mati, mengeras, numpuk, jadi pulau. Gitu. Ini contoh juga Barrier Island di Meksiko. Kalau ini apa Barrier Island di Meksiko ini ntar kita lihat kenapanya. Jadi dia sebenarnya teluk bentuknya nih. Ini ada anointment-nya nggak sih nih? Nih, dia aslinya awalnya cuma gini doang nih. Tapi karena akibat aktivitas lautnya, lama-lama terjadi sedimentasi di sini dikit. Sehingga si si teluk ini keblok bener-bener sama si pantai ini nih. Gitu. Jadi sehingga si teluknya itu ketutupan, sehingga dia bahkan di sini itu terbentuk pantai sendiri. Pantai yang aslinya kan ini nih. Tapi sekarang ada pantai berikutnya yang di sini. Itu terjadinya puluhan tahun. Di Indonesia ada juga. Terus untuk pantai-pantai sekunder, ini biasanya nih, ini yang biasanya penyebab utamanya adalah longshore current. Apa longshore current? Yaitu arus sejajar pantai. Longshore current ini nanti akan membawa namanya longshore transport atau transport sedimen yang ditransportasikan oleh arus sejajar pantai. Apa aja sih yang itunya? Bisa ada yang namanya sand spit, ada yang namanya tombolo, ada yang namanya barrier island, yang barrier island tadi, ada teluk ketutup, ada behemoth bar, karena tertutup, daerah yang tertutup sama barrier island bisa menjadi lagun. Lagun tuh apa sih bahasa Indonesia? Laguna, gitu. Ntar kita lihat lagi, kalau misalnya di di Port Engine ada lagi. Kita lanjut ke video berikutnya.